perkenalkan, nama saya Melanie Nimatusada. Di sini saya akan membacakan sebuah ringkasan novel Bumi karya Terelie. Jadi, cerita dimulai dengan seorang gadis berusia 15 tahun bernama Raib. Raib menyimpan sebuah rahasia besar, yaitu ia bisa menghilang, benar-benar menghilang dan tidak terlihat. Kemampuan ini ia jaga rapat-rapat, bahkan dari kedua orang tuanya. Di sekolah, Raib dikenal sebagai gadis yang biasa. Meskipun terkadang ia merasa berbeda dari teman-temannya karena ia memiliki sebuah kemampuan unik. Kehidupannya yang relatif normal mulai terusik ketika kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan di sekitarnya. Dimulai dari kucingnya yang hilang, yakni si hitam, dan juga kemunculan sebuah makhluk aneh, kurus, tinggi, yang bisa disebut Tamus. Tamus yang tiba-tiba keluar dari dalam cermin Raib di malam hari itu tampak asing dan juga mengancam Raib. Kemunculannya menjadi awal dari serangkaian peristiwa ganjil yang membuat Raib menyadari bahwa dunia yang ia kenal ternyata jauh lebih luas dan menyimpan misteri yang tidak terduga. Tidak lama setelah pertemuan dengan Tamus, Raib pun akhirnya bertemu dengan dua orang teman yang ternyata juga memiliki kemampuan unik. Yang pertama, ada teman sebangkunya, sahabatnya, Sally, seorang gadis dengan karakter kuat dan berani yang berasal dari klan Matahari, yang bahkan tidak akan tersetrum listrik. Sally memiliki kemampuan untuk mengeluarkan petir dari tangannya. Pertemuan mereka terjadi dalam situasi yang menegangkan. Namun, kemudian mereka menyadari bahwa mereka memiliki kesamaan yang luar biasa. Saat Raib sedang lemah, kala itu Sally menangkis tiang listrik yang begitu besar. Teman yang Raib temui adalah Ali, seorang anak laki-laki yang cerdas dan eksentrik. Ali berasal dari klan Bumi sendiri dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan Ali mengikuti olimpiade fisika tingkat kakak kelas mereka. Namun, karena kejahilan Ali dan juga rasa ingin tahu yang luar biasa besar, ia pun akhirnya didiskualifikasi karena meledakkan laboratorium fisika mereka. Ali memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan dan analisis yang luar biasa cepat. Pertemuan mereka juga tidak biasa dan awalnya diwarnai dengan kesalahpahaman karena Ali menaruh alat pengintai di rumah Raib. Namun pada akhirnya mereka bertiga membentuk sebuah ikatan persahabatan yang kuat. Ketiganya kemudian mengetahui bahwa mereka berasal dari dunia paralel, sebuah dunia yang tersembunyi di balik dunia manusia. Dunia paralel ini terdiri dari 4 klan utama. Yaitu klan Bumi, klan Bulan, klan Matahari, serta klan Bintang. Masing-masing klan memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Raib, Sally, dan Ali menyadari bahwa kemampuan mereka bukanlah keanehan, melainkan sebuah warisan dari klan masing-masing. Guru matematika di sekolah mereka, Miss Helena, ternyata juga memiliki peran penting dalam mengungkap rahasia dunia paralel ini. Miss Helena adalah seorang yang memiliki pengetahuan luas tentang dunia paralel dan menjadi mentor bagi Raib, Sally, dan Ali. Ia membantu mereka memahami kemampuan mereka dan mempersiapkan mereka untuk petualangan yang akan datang. Walaupun pada awalnya mereka begitu membenci guru matematika mereka ini, namun pertemuan mereka juga terbilang cukup singkat. Petualangan pertama Raib, Sally, dan Ali membawa mereka ke klan Bulan. Klan Bulan dikenal dengan teknologi canggihnya dan kemampuannya dalam menciptakan berbagai macam alat dan transportasi yang luar biasa.
Tujuan mereka pergi ke klan bulan adalah untuk mencari tahu tentang Tamus dan tujuannya, serta untuk menyelamatkan Miss Selina yang ternyata diculik dan dibawa ke sana. Di klan bulan, mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan bahaya. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang asing, berhadapan dengan penduduk klan bulan yang memiliki kemampuan unik, menghindari kejaran para penjaga dengan menggunakan kemampuan masing-masing, serta bekerja sama. Mereka berhasil menyusup ke berbagai tempat di klan bulan dan mengumpulkan informasi penting. Mereka menemukan bahwa Tamus memiliki rencana jahat yang dapat mengancam keamanan tidak hanya pada klan bulan, tapi juga dunia paralel serta klan-klan lain. Tamus ternyata memiliki ambisi untuk menguasai kekuatan besar dan tidak segan untuk melakukan tindakan keji demi mencapai tujuannya. Selama petualangan di klan bulan, persahabatan mereka bertiga semakin erat. Mereka belajar untuk saling percaya dan melengkapi satu sama lain. Raib dengan kemampuan menghilangnya, Sally dengan kekuatan petirnya, dan Ali dengan kecerdasannya saling melengkapi dan menghadapi setiap rintangan bersama. Mereka juga bertemu dengan berbagai karakter lain di klan bulan. Ada yang membantu mereka, ada pula yang menjadi penghalang. Pertemuan-pertemuan ini memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika dan kehidupan di klan bulan. Puncak dari petualangan mereka adalah konfrontasi dengan Tamus. Pertarungan sengit terjadi, menguji kemampuan dan keberanian mereka bertiga. Dengan strategi yang cerdik dan keberanian yang besar, mereka berhasil mengalahkan Tamus dan menggagalkan rencana jahatnya. Mereka juga berhasil menemukan dan menyelamatkan Miss Selina. Setelah petualangan yang penuh bahaya dan pelajaran berharga, mereka bertiga kembali ke dunia mereka dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan. Mereka tidak lagi hanya remaja biasa, tetapi juga penjaga gerbang antara dua dunia. Mereka menyadari bahwa petualangan mereka baru saja dimulai dan masih banyak misteri lain yang menanti untuk diungkap di dunia paralel. Novel Bumi berakhir dengan membuka jalan untuk petualangan selanjutnya dalam serial ini, meninggalkan pembaca dengan rasa penasaran dan antisipasi untuk kisah mereka bertiga selanjutnya. Serial selanjutnya adalah Novel Bulan, yang mungkin akan lebih menarik daripada Novel Bumi ini. Dari Novel Bumi ini, saya belajar bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Walaupun terkadang keunikan itu mungkin membawa sedikit masalah ataupun petaka, tapi tetap saja setiap orang pasti memiliki kemampuan serta keunikannya masing-masing. Saya Mailani Nimatasada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.